Ketahuilah bahwa zakat itu tidak wajib kecuali dari harta yang tertentu, yaitu nisab dari emas dan perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak. Begitu pula zakat tidak wajib kecuali dalam waktu tertentu, yaitu genap setahun pada mata uang, dan barang perniagaan dan hewan ternak. Dan di saat panen, pada tanaman dan buah-buahan yang wajib adalah qadar tertentu, yaitu 1/10 dari biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya, 1/20 pada tanaman yang disirami dengan mengeluarkan biaya. Adapun hewan ternak yang dikenai zakat ialah onta, sapi, dan kambing. Maka pemilik harta harus mengetahui ilmu yang cukup tentang zakat, yaitu nisab dan qadar yang dikeluarkannya, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang mengeluarkan zakat mendapat pahala banyak dan mendapat berbagai manfaat dan faedah duniawi. Orang yang selalu mengeluarkan zakat akan selamat dari berbagai bencana dan cobaan yang menimpa harta, insyaallah. Nabi SAW bersabda, apabila engkau tunaikan zakat hartamu dengan senang hati, maka engkau telah menghilangkan darimu kejelekannya. Begitu pula harta yang dizakati tidak ditimpa bencana. Nabi SAW bersabda, lindungilah hartamu dengan zakat, dan obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Maka harta yang dizakati terlindung dan terpelihara dalam perlindungan Allah karena bersih dan diberkati. Sedangkan harta yang tidak dizakati akan hilang sia-sia karena busuk dan tidak diberkati. Nabi SAW bersabda, tidaklah zakat bercampur dengan harta, melainkan hilang berkahnya. Kebaikan apa yang diharapkan pada harta yang telah dihilangkan berkahnya, dan hanya tersisa kejelekan dan gangguannya. Hilangan berkah itu adalah lenyapnya wujud harta itu, dan kembalinya pemilik harta itu menjadi miskin dan berkeluh kesah atas keputusan Allah. Kejadian semacam itu telah menimpa banyak orang yang menggampangkan urusan zakat. Kejadian semacam itu telah menimpa banyak orang yang menggampangkan urusan zakat. Termasuk kehilangan berkah ialah bila harta itu masih ada wujudnya dan banyak, tetapi tidak bermanfaat bagi pemiliknya, baik dalam agamanya dengan menafkahkan dan memberikan kebaikan, maupun untuk dirinya dan harga dirinya dengan melindungi dan menjaganya. Meskipun begitu, ia banyak dirugikan olehnya karena tidak memenuhi haknya dan membelanjakannya tidak pada tempatnya, seperti untuk melakukan maksiat dan berpoya-poya dan bersenang-senang yang tidak bermanfaat dan tidak menghasilkan manfaat. Menolak pemberian zakat termasuk dosa besar yang terbesar. Telah diriwayatkan dari Allah dan Rasul-Nya peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman keras atas perbuatan itu. Orang yang enggan mengeluarkan zakat dikhawatirkan mati dalam keadaan yang buruk dan keluar dari dunia ini tidak dalam agama Islam. Terkadang ia dihukum sebelum mati, sebagaimana yang terjadi pada Qarun dari Bani Israel ketika menolak membayar zakat. Allah Ta'ala berfirman, maka kami tenggelamkan dia berikut rumahnya ke dalam bumi. Telah diriwayatkan bahwa harta yang tidak dizakati akan menanamkan diri kepada pemiliknya pada hari kiamat berupa seekor ular yang besar yang dibalitkan pada lehernya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ
ma bakhilu bihi yaumal qiyamah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, harta yang mereka tidak mau keluarkan zakatnya itu akan digolongkan kelak di lehernya, dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, apabila pemilik emas dan perak tidak menunaikan hak dari harta itu, maka pada hari kiamat dibuatkan baginya hamparan-hamparan dari api, lalu ia dipanaskan di atasnya di neraka jahanam. Kemudian dahinya, sisinya, dan punggungnya disetrika dengannya. Setiap api itu berkurung panasnya, berkurang